Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda. Perkenalkan, nama saya Nanda Rifan Saputro dengan NIM 2023-31016 dengan jurusan Teknik Informatika. Akan menjelaskan tentang proyek saya atau proyek kami yang berjudul pengembangan sistem manajemen aplikasi berbasis web, solusi terintegrasi untuk efisiensi operasional PT Retail Indonesia. Dan di mana foto kami adalah menjamin keuntungan, memaksimalkan efisiensi, dan juga mengoptimalkan modal kerja. Di sini pendahuluan itu adalah PT Teknologi Cerdas Nusantara merencanakan pengembangan perangkat lunak untuk sistem manajemen aplikasi berbasis web bagi klien mereka, yaitu PT Retail Indonesia. Setelah proses pelelangan, Jet Konsultan ditunjuk sebagai pengawas proyek. User atau owner menyetujui proposal dari Sundasoft sebagai vendor pengembang perangkat lunak dengan rincian aktivitas, penugasan personil, dan RAB dengan deadline 113 hari yang disesuaikan berikut ini. Itu adalah rincian aktivitas proyek. Ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan back-end, front-end, pengujian, implementasi dan pelatihan, survei lokasi dan wawancara, dan juga persiapan infrastruktur server. Lalu ada penugasan personil. Setiap aktivitas memiliki alokasi tim kerja yang terdiri dari 1. Project manager atau PM, 2. Analis atau AN, 3. Front developer atau FD, backend developer, QA engineer, dan juga trainer. Yang tugasnya adalah diminta untuk menyusun pemetaan dan penjadwalan proyek yang mencakup diagram jaringan, Gantt chart, hierarki kritis, juga kurva S. Di sini kita efisiensi sesuai target keuntungan itu adalah 13% dari setiap pembiayaan. Oke, kita masuk ke data soal aktivitas dan waktu. Di sini yang pertama ada aktivitas administrasi dan pertemuan awal. Lalu yang kedua ada survei lokasi dan wawancara, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengadaan perangkat dan infrastruktur, sampai finalisasi dan serah terima proyek. Lalu ada durasi, yaitu mulai dari 3 hari, 10, 4 hari, sampai totalnya itu adalah 113 hari. Itu adalah deadline kita. Lalu ada prasyarat. Prasyarat ini adalah contohnya jika ingin mengerjakan suatu task atau aktivitas, maka aktivitas sebelumnya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Contohnya di sini adalah 1. Administrasi dan pertemuan awal. Dia tidak perlukan apapun karena sebelum aktivitas ini tidak ada aktivitas lain. Oleh karena itu aktivitas ini batal atau bukan batal, tidak ada aktivitas. Lalu yang kedua ada survei lokasi dan wawancara. Contohnya itu adalah prasyaratnya itu adalah 1. Oleh karena itu jika administrasi dan pertemuan awal ini belum selesai, maka survei lokasi dan wawancara tidak bisa dilakukan. Karena ini selain berhubungan antara satu dan tiga yang lainnya. Bisa dilihat juga di sini misalnya pengembangan back-end yang harus 4 dan 5 harus selesai. Contohnya adalah jika ingin melakukan pengembangan back-end atau front-end, maka perancangan sistem dan pengadaan perangkat infrastruktur harus sudah ada. Karena jika perancangan sistem dan infrastruktur ini tidak ada, maka back-end dan front-end tidak bisa bekerja. Maka oleh karena itu harus selesai dulu, baru yang aktivitas selanjutnya bisa diselesaikan. Sampai di sini contoh finalisasi dan serah terima proyek itu adalah 14 dan 17. Artinya jika task 14 dan 17 ini harus selesai dan tidak boleh tidak selesai. Karena jika tidak selesai maka finalisasi atau task ke-18 tidak akan berjalan. Lalu yang kedua ada RAB, rencana dan anggaran biaya proyek sistem manajemen inventaris. Yang pertama adalah uraian, itu adalah biaya personil. Dan di sini di sini ada project manager, business analyst, backend developer, front developer, quality assurance, dan juga trainer. Yang dimana orang atau per bulannya itu adalah 4. Bisa lihat di Excel sini. Nah, di sini proyek manajernya adalah 4 dan harga satuan orangnya itu adalah per barangnya adalah 30 juta. Oleh karena itu 30 juta dikali 4 juta hasilnya ada 110 juta. Dan juga ada business analyst, di sini gaji mereka adalah 20 juta. Dan 20 juta kali 4 adalah 80 juta. Bagaimana cara menentukan gaji? Kita bisa melihat dari rata-rata penghasilan para programmer atau para project manager yang ada di
bagian sini biaya personil, misalnya proyek manager, rata-ratanya itu adalah 25 sampai 35 juta. Kita ambil nilai tengahnya ya, yaitu adalah 30 juta. Dan juga 4 orang berarti 30 kali 4 120 juta. Dan juga di sini yang paling banyak ada back end dan juga front end developer yang masing-masing orangnya adalah 12. Dimana per orangnya adalah 25 juta, maka 25 juta dikali 12 adalah 300 juta. Lalu saya quality assurance dan juga trainer, yang dimana masing-masing ada 20 juta dikali 5 sama dengan 100 juta. 14 juta dikali 3 juta sama dengan 54 juta, yang dimana totalnya adalah 954 juta. Lalu ada biaya non personil, ini maksudnya biaya alat ya. Contohnya adalah 1, pengadaan perangkat lunak yang berlisensi yang berpaket. Satu paketnya ada harganya adalah 50 juta. Lalu ada infrastruktur server itu atau hosting yang per paketnya adalah 200 juta. Lalu ada pelatihan pengguna dan juga biaya pengujian dan uji coba sistem masing-masing 20 juta dan juga 40 juta. Totalnya itu adalah 310 juta. Lalu total biaya proyek dari personil dan juga non personil adalah 954 ditambah 310 otomatis menjadi 1 miliar 264 juta. Dan juga jangan lupa ada PPN. PPN-nya adalah 11%. Di mana 11% dari 1 miliar 24 juta ini adalah 139 juta 40 ribu. Otomatis kira total kita biaya yang keluar kita adalah 1 miliar 403 juta 40 ribu rupiah. Nah, terbilang 1 miliar 433 juta 40 ribu rupiah. Lalu kita lanjut ke berikutnya, ada rencana penugasan personil. Di sini cara penugasan personil adalah di sini contohnya adalah PM, BA, BD1. Kenapa BD1 dan BD2 atau backend 1 dan backend 2 dipisah? Karena tidak mungkin dalam satu aktivitas, contohnya administrasi dan pertemuan awal, otomatis tidak semua orang-orang yang di backend itu harus masuk. Bisa aja hanya setengahnya saja, atau para pemimpinnya saja, atau para leadernya saja yang bekerja pada hari itu. Misalnya di sini adalah project manager. Project manager bekerja di administrasi pertemuan awal, survei lokasi, analisis kebutuhan, perancangan sistem. Lalu di pengadaan perangkat struktur dan backend front end mereka tidak kerja. Yang bekerja adalah divisi lain. Sampai mereka finalisasi dan serah terima proyek. Project manager hampir di semua sisi mereka bekerja kecuali pada bagian aplikasi, karena project manager adalah seorang atau kepalanya dalam suatu proyek ini. Lalu ada business analyst. Business analyst mirip-mirip sebagai project manager, tapi tidak sekompleks project manager. Contohnya adalah di sini ada 3, 10. Otomatis dia hanya bekerja pada administrasi pertemuan awal selama 3 hari, survei lokasi dan wawancara selama 10 hari, dan juga sampai selanjutnya adalah finalisasi dan serah terima proyek. Lalu yang di sini yang mungkin membuat kalian bingung adalah BD1 dan BD2, itu adalah backend developer 1 dan juga backend developer 2. Backend developer 1 bekerja atau setengahnya, atau beberapa orang yang kita bisa bilang setengahnya saja ya. Karena orangnya tadi kalau ada 12, otomatis yang di sini yang bekerja adalah 8 orang yang ikut administrasi dan pertemuan awal. Sisanya mereka hanya mengikuti info saja. Lalu ada perancangan sistem analisis kebutuhan. Nah, yang kedua ini, karena yang pertama tadi sudah kerja, maka yang satunya selainnya bergantian supaya tidak memakan biaya lokasi, biaya transportasi, supaya bisa manajemen waktu lebih baik lagi. Kan orang yang banyak ya, 12 orang bisa dibagi 2 jadi 6. Lalu di sini ada perangkat infrastruktur yang bekerja BD1. Otomatis BD1 itu misalnya 6 orang awal dan juga 6 orang atau dibawahi oleh masing-masing leader mereka masing-masing. Lalu di back end otomatis mereka bekerja full semuanya, karena back end itu tidak bisa hanya sebagian ya, hanya harus full. Otomatis di bagian back end semua BD1 atau setengah dan setengahnya ini digabungin jadi satu untuk mengerjakan back end. Lalu ada sistem QA, penyesuaian, sampai terakhir itu adalah finalisasi dan serah terima proyek. Di sini semuanya hadir dalam finalisasi dan serah terima proyek. Begitu juga dengan FD1 dan juga FD2. Itu adalah front end developer 1 dan juga front end developer 2, yang dimana mereka bergantian jika
pekerjaan itu tidak membutuhkan banyak orang. Contohnya adalah di sini ada persiapan dan penggunaan server. Tidak mungkin semuanya bisa langsung mengerjakan. Kalau mengerjakan juga itu membuang-buang waktu mereka. Otomatis diganti shift-shiftnya mereka saja. Nah, sampai ke TR itu adalah trainers, yang dimana ini total TW itu adalah total waktu ya. TW adalah total waktu, dimana yang paling banyak itu adalah project manager selama 65 hari, BA nya 51 hari, programmernya atau ada BD1, BD2 sampai FD2 itu adalah 73 hari, 74, 73, 74. Kenapa lebih banyak? Karena ngoding atau membuat aplikasi merupakan salah satu yang paling lama dalam buat proyek. Oke, sampai ke trainer dari 51. Nah, ini adalah total uang yang disalurkan untuk para divisi-divisi masing-masing. Contohnya adalah 120 juta digunakan untuk project manager. Nah, di sini kan karena tadi back end developernya itu adalah 300 juta, karena dibagi dua, maka yang 6 orang ini mendapatkan 150 juta. Yang 6 orang yang ini mendapat 150 juta. Juga dengan front developer dan juga front developer 2. Yang dimana totalnya jika dijumlahkan adalah 954 juta. Oke, lanjut. Yang itu adalah yang selanjutnya adalah non personal. Non personal di sini adalah salah satu, yaitu adalah 50 juta, yang dimana 50 juta itu adalah pengadaan perangkat lunak atau lisensi paket. Perangkat lunak di sini yang kita maksud adalah paketnya, yang dimana di sini 50 juta otomatis saat pengadaan perangkat infrastruktur harus sudah ada. Yang dimana 50 juta berarti kita beli saat pengadaan ada infrastruktur supaya bisa memudahkan para back end dan juga front end developer untuk bekerja. Lalu di sini juga ada biaya server, yang biaya lain-lainnya itu adalah biaya pelatihan pengguna dan juga pengujian sistem. Yang dimana totalnya itu adalah 310 juta. Dan jika ditambah 994 juta ditambah 310 juta, maka hasilnya adalah 101.264.000. Nah, di sini adalah rincian dari tiap-tiap hari mereka bekerja. Contohnya di sini adalah project manager, yang dimana mereka 3 hari bekerja mendapatkan uang 5.538.432. Ini adalah contoh dari simulasi. Jika mereka hadir, maka karena mereka langsung dibayar di awal, ini merupakan rincian yang mereka dapatkan per hari jika mereka dibayar per hari. Nah, karena di sini ada 5 juta, maka 5 juta ini dibagi 4 orang karena project manager ada 4 orang. Nah, sama seperti yang tadi, backend developer di sini ada 6 juta, di sini 6 juta, di sini ada 24 juta karena mereka saat itu mengerjakannya full semuanya. Otomatis uang mereka juga, uangnya dari yang di bagian mereka lebih besar jika mereka mengerjakan barang bersama-sama. Di sini totalnya itu adalah di aktivitas yang pertama, yaitu adalah yang administrasi dan pertemuan awal, biaya yang dikeluarkan adalah 31 juta, lanjut ke 51 juta, sampai yang tertinggi yaitu adalah 110 juta. Itu adalah implementasi dan juga pelatihan. Sampai terakhir yaitu adalah finalisasi dan selama terima proyek sebesar 57 juta. Dan jika semuanya ditambah, maka hasilnya adalah 954 juta. Bisa paham? Contohnya ini adalah jika belum paham, contoh singkatnya adalah seperti jika kita membuat suatu proyek, maka kita harus berpikir bagaimana cara mengalokasikan uang proyek kita kepada para karyawan-karyawan kita. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah proyek sama-sama sudah jalur kritis. Nah, jalur kritis di sini yang kita ada banyak A sampai L, otomatis itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kurang lebih adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 jalur. Yang dimana jalur ini adalah contoh jalur kritis.
yang paling cepat adalah 43 hari dan juga 87 hari. Deadline di awal ada 113 hari. Saya sebagai ketua project tidak mau deadline-nya itu ada 113 hari. Saya maunya sebelum 113 hari sudah selesai. Tapi itu tidak bisa jika kita mementingkan ego saja, jika memaksakan 113 hari. Oleh karena itu kita membuat jalur kritis. Jalur kritis ini adalah jalur yang gimana pekerjaan bisa dilakukan secara berbarengan. Contohnya adalah di sini kita bisa lihat. Nah, bisa cancel saja ya biar jelas. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 3 dan 4 dan 5 ini bisa dilakukan dalam satu hari berbarengan. Oleh karena itu namanya jalur kritis, yang dimana saya ingin semua saya bekerja sebelum 113 hari. Oleh karena itu saya membuat jalur kritis ini. Nah, jalur kritis ini bisa dilihat bermacam-macam. Ada yang 43 hari yang paling singkat sampai 87 hari. Saya tidak mungkin dong 47 hari bekerja dan selesai. Oleh karena itu saya mengambil yang paling tinggi, yaitu adalah 87 hari. Oke. Dan jika kita 87 hari selesai, maka ada sekitar 26 hari free atau rehat. Nah, 26 harinya ini adalah jika ada pekerjaan yang sakit atau ada proyek yang belum selesai, ada hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka 26 hari ini adalah waktu kita untuk merevisi atau melanjutkan pekerjaan selesai. Misalnya di bagian back end ada hari pertama 6 orang sakit, hari kedua 6 orang sakit, otomatis itu akan melambaikan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, jika terjadi seperti itu, jalur kritis ini sangat dibutuhkan. Soalnya di sini adalah 87 hari, itu yang paling tinggi jalur kritisnya, ya, makanya saya ambil. Nah, bisa lihat di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 selesai. Kenapa saya mengambil yang paling banyak? Karena itu adalah yang paling logis dari semua jalur kritis yang ada. Tidak mungkin saya mengambil 43 hari, 52 hari, bisa-bisa pekerjaan pada komplain. Oleh karena itu saya menargetkan semua karyawan saya selesai dalam 87 hari. Oke? Nah, sisanya harinya itu bisa dilakukan untuk berehat-rehat atau hal-hal lainnya. Lalu yang kedua adalah jadwal pelaksanaannya. Di sini ada S start, F finish. Dan di sini ada pelaksanaannya 1/6. Ini maksudnya ini adalah hari-harinya. Itu adalah ini 1 sampai 5 hari. Saya membuat seperti ini supaya terlihat lebih simpel saja. Karena jika kita menulis 1 sampai 87 itu kan memanjangkan Excel atau proyek kita. Di sini saya mengecilkan. Oke, di sini contohnya adalah ini 3, 2, 5, 3. Yang dimana hari pertama itu ada 3 hari. Hari pertama itu ada 5 hari. Nah, 5 hari ini tidak mungkin kan semuanya bisa kerja. Nah, oleh karena itu, karena durasi yang pertama adalah 3 hari, maka mereka bekerja di ibaratkan Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat ini free kan. Nah, oleh karena itu Kamis, Jumat ini free akan dilanjutkan oleh survei lokasi dan wawancara. Nah, karena lokasi wawancara adalah 10 hari, maka kita gunakan 2 hari yang tadi di minggu yang pertama ini sebagai harinya. Lalu yang kedua di minggu kedua, karena minggu itu ditujukan dan masuk kerja ada 5, maka di sini saya mengambilnya 5 ya. Nah, di sini ada 5 hari, yang sisa hari lokasi dan wawancara. Karena masih 5 tambah 27, maka kita lanjutkan di minggu selanjutnya, itu adalah 3 hari. Yang sebelah seperti 2 tambah 5 tambah 3, yaitu adalah 5, 7, 10 hari. Maka cocok dia digunakan 10 hari. Lalu sama ini adalah 2 hari, lalu sini aja 2 hari sampai 4 hari. Bisa dilihat semuanya di sini adalah 5 hari maksimal banget ya. Maksimal itu adalah 5. Oke, di sini ada 3 hari dan 1 hari
Itu berarti kita bekerjanya, karena ini perancangan sistem dan juga infrastruktur bisa dikerjakan secara berbarengan. Jadi yang kita ambil yang merah jika kita ingin melatih yang 5 hari, maka kita lihat yang merahnya dulu saja, karena yang birunya ini adalah aktivitas yang lain. Oke, di sini 3 tambah 2 5, 1 di 3 di 5 4. Di sini adalah backend dan frontend bisa dikerjakan secara berbarengan karena tidak menghambat satu sama lain. Oleh karena itu supaya lebih selesai, lebih cepat, maka kita ambilnya dulu yang backendnya dulu saja karena sama saja ya. Adalah 3 5 4, lalu ada ini 1 4 tambah 1 5. Oleh karena itu di hari atau minggu ke-36 ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di minggu yang 9 ini, kita targetkan backend dan pengujian sistem selesai. 4 tambah 1 jadi 5, sampai di sini ada 2 tambah 3. 2 3 ada 5. Bisa dilihat di sini ke bawahnya itu pasti selalu 55. Yang merahnya ya, bukan yang biru. Oke. Sini 325 sampai terakhir yaitu adalah pelaksanaan pengujian kinerja dan keamanan sistem. Yang dimana di sini ada 1 hari 3 hari. Kenapa saya buat sini 87? Karena pengerjaannya 87 hari. Jika kita mau 86 itu sama saja ya, karena saya hanya mensimpelkan saja dan juga mengefisiensi waktunya. Oke, kita lanjut ke jadwal pelaksanaan. Ini mana di sini adalah implementasi pelaksanaannya ya. Di sini ada bobotnya, di sini ada RAB. RAB kita dapat dari mana? RAB kita dapatkan dari sini. Dari yang RAB data personil. Yang dimana di sini totalnya kita ambil dari sini, lalu kita masukkan ke bagian jawaban 3 itu adalah RAB. Mungkin di Excel atau di Excel yang Pak Jatnika jawaban 2A, B, C. Di sini saya menyimpulkan menjadi jawaban 1, 2, dan 3. Ini berarti sama, yang totalnya adalah 994 juta. Seperti ini adalah biaya personil, itu adalah biaya per orang atau biaya orangnya. Nah, di sini apa bobotnya? Bobotnya itu kita rumusnya adalah D6 dibagi D4 yang dimana jika ini 31 juta dibagi 994 juta berapa? Hasilnya adalah 3,22%. Ini kita pakai jika kita ingin menghitung berapa sih bobot setiap aktivitas ini. Oh, ternyata aktivitas pertama administrasi pertemuan awal 3,2%. Oh, oke, siap. Nah, yang kedua adalah survei lokasi dan wawancara dulu 5,42%. Lalu ada pengembangan back end, front end 5,13%. Lalu terakhir adalah finalisasi 105 proyek sampai 100%. Ini apa? Ini sama seperti jawaban yang kedua. Bedanya di sini adalah pengkode atau versi desimalnya lah. Supaya lebih gampang di sini saya bikin rumusnya adalah jawaban dari H2 yaitu adalah H4 dibagi dengan durasi hari dikali dengan E6 itu adalah bobotnya. Kalau dikali hasilnya adalah 0,03. Kenapa ini dibuat? Ini dibuat karena supaya kita ingin memvisualisasikan bagaimana sih per aktivitas itu bobotnya. Contohnya adalah di sini bobotnya adalah 0,03%. Otomatis itu adalah 3,5% yang diambil dari hasil persenan ini. Nah, di sini kita buat 3. Kenapa? Karena ikuti yang di jawaban kedua ada 3, maka sini juga dibuat 3. 5,42% dibagi 3 itu 0,011, 0,07, 0,016. Yang dimana jika ditambahin semuanya maka ada 4,3%. Lalu di sini ada 4,3% ditambah 2,271 ditambah semua ditambah sampai hasilnya adalah 100%. Nah, ini adalah chartnya. Yang dimana setiap hari itu udah naik sampai hasilnya mencapai 100%. Ini adalah chartnya adalah line. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu adalah cash flow. Dimana cash flow ini sangat penting ya bagi proyek. Karena adalah misalnya di sini karena sesuai dengan soal awal kita ya. Soal awal kita adalah keuntungan kita yaitu adalah
1.600.000. Keuntungan kita targetkan untuk keuntungan 13%. Seperti yang dilihat di sini tadi. Nah, sini keuntungan 13% dari setiap pembiayaan, perhitungan real dengan keuntungan 0%. Oke, di sini awalnya adalah saldo awal perusahaan. Itu saldo awal perusahaan kita itu adalah 1,6 miliar, yang dimana dicairkan 3 kali, yaitu pertama ada 30%, yang kedua ada 50%, yang ketiga 40%, yang ketiga adalah 30%. Kenapa seperti ini? Karena perusahaan R Konsultan ingin supaya tidak langsung selesai semua. Jadi ibaratnya mereka berjaga-jaga jual lah. Maka jika proyek 30% selesai, maka dana akan dicarikan 434 juta. Jika 40%, maka akan dicarikan 561 juta. Seperti itu ya. Oke, di sini ada pembiayaan. BMBN ini totalnya adalah 994 juta. Dari mana? Dari biaya personilnya. Ya, di sini adalah biayanya. Di sini adalah keuntungan yang kita ambil. Berapa harga hasilnya? Harga hasilnya adalah ini, 26 juta sampai 50 juta. Kenapa saya buat begini? Karena kita atau perusahaan kami ingin mengambil keuntungan 13% setiap aktivitas. Otomatis jika kita mengeluarkan biaya 26 juta, maka kita akan mendapatkan uang sebesar 31 juta. Logis kan ya? Karena kita ingin menguntung sebesar 13% dari awalnya. Karena itu biayanya lebih murah 13% daripada biaya nilainya atau biaya yang kita dapatkan. Oke, yang saldo akhirnya adalah 646 juta 770 juta. Lalu di sini ada bobotnya juga. Bobotnya adalah 30,25%. Diambil dari sini ya teman-teman. Diambil dari bobot yang terdapat di jawaban ketiga. Oke, sampai hasilnya 100%. Nah, di sini apa ini teman-teman? Di sini adalah biaya per aktivitasnya. Bisa dilihat tadi seperti 31 juta di sini yang mana tadi ya? Di pengelolaan personil. Nah, di sini aktivitas dan pertumbuhan asal dihargai di per aktivitas itu di aktivitas awal adalah 31 juta. Otomatis di yang sini juga 31 juta. Nah, di bawahnya kenapa bagi-bagi 3? Karena itu adalah 10 hari ya teman-teman. Survei dan lokasi dan wawancara sekitar 10 hari. Oleh karena itu kita dibagi 3 menjadi 10 juta, 24 juta, 15 juta. Itu adalah biaya, itu visualisasikan. Jika kita dibagi 3, berapa sih hasil yang kita dapatkan? Karena itu kita buat proyek seperti ini supaya kita bisa memvisualisasikan berapa sih kita dapat, berapa sih kita keluarkan. Oke. Lalu ada back end, front end yang ya bisa bilang sama lah, 12 juta, 20 juta, 16 juta, supaya lebih bisa memaksimalkan pendapatan dan juga pengeluaran yang kita keluarkan. Oke. Sama seperti yang jawaban 3, yang bagian aktivitas di sini kita jumlahkan ke berikutnya. Contohnya adalah di sini kolom G atau kolom G atau minggu pertama. Jika dijumlahkan kita mengeluarkan pendapat sebesar 41 juta. Nah, jika tambahkan dengan minggu kedua yaitu ada 25 juta sampai ke minggu terakhir adalah 24 juta dan totalnya adalah 954 juta. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ini kenapa sih di sini ada saya warnain seperti ini? Nah, teman-teman, di sini adalah kapan waktu kita cair. Nah, bisa dilihat sini adalah 30%. 30% dari 87 hari itu adalah sekitar di minggu ke-21 ya. Maka dana ini cair pada 400 pada minggu ke-21. Lalu dana kedua kapan cairnya? Nah, jika sudah berjalan 70%. 70% itu kapan? Saat minggu ke sini. Dari hari ke-71 sampai ke-75 itu kita cairkan dana sebesar 561 juta 216 ribu rupiah.
Lalu sama di sini adalah biaya jika selesai semua 420 juta, dan jika kita mendapatkan total biaya sebesar 160 juta. Oke, jadi itu ya teman-teman cara untuk kita bisa memaksimalkan pengeluaran kita pada proyek kali ini. Oke. Di sini adalah kesimpulannya. Dengan target keuntungan sebesar 13% dari setiap pembiayaan dan perhitungan real dengan keuntungan 0%, analisis menunjukkan 1. Saldo minimum kas mencerminkan kebutuhan modal kerja untuk memenuhi pembayaran awal sebesar 30% yang telah disiapkan oleh ex konsultan hingga maksimal 1.600.000.000 rupiah. Lalu saldo maksimum kas adalah hasil dari akumulasi pendapatan setelah seluruh tahapan biaya pembayaran diterima, misalnya 30%, 40%, dan 30%, termasuk efisiensi sebesar 13% keuntungan yang kita miliki. Lalu ada total keuntungan efisiensi diperoleh dari penghematan 13% pada pembiayaan yang digunakan, yang memberikan kontribusi tambahan pada keuntungan keseluruhan di luar perhitungan awal. Simulasi ini perlu dilakukan untuk menentukan secara akurat saldo kas minimum, maksimum, dan total keuntungan dari hasil efisiensi. Oke. Nah, bisa dilihat di sini adalah kas terendah itu adalah nilai minnya, dan juga kas tertinggi. Hasil efisiensi keuntungan kita adalah sebesar 124.020.000 rupiah. Bisa dilihat di sini adalah dari nilai kita yang kita dapatkan dikurang dengan biaya kita keluarkan 954 juta dikurang 829 juta, itu kita mendapatkan 124.020.000 rupiah. Bagaimana? Menguntungkan kan? Oke. Jangan lupa untuk menggunakan jasa kami sebagai konsultan untuk membuat proyek Anda bisa menjadi lebih baik lagi. Saya Nadira Saputro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.